Apa kabar semua? Gendang perang MotoGP, wah baru aja ditabuh makin kencang nih. Bayangin, ada sirkuit baru, jadwal balap yang agak unik, dan pertarungan gelar juara yang sangat mungkin bakal ditentukan di Amerika Selatan. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng soal kembalinya Grand Prix Brazil. Yap, Anda nggak salah dengar. Setelah penantian yang panjang banget, MotoGP akhirnya balik lagi ke jantungnya balap motor Amerika Selatan. Musim 2026 nanti bakal jadi momen comeback-nya Grand Prix Brasil. Ini tuh bukan cuma sekedar nambahin balapan di kalender loh. Ini sebuah pernyataan besar, sebuah langkah yang bisa benar-benar mengubah total dinamika kejuaraan. Nah, jadi apa aja sih yang bakal kita kupas tuntas? Pertama, kita bakal intip lebih dekat sirkuit barunya yang katanya penuh tantangan. Terus kita bongkar format akhir pekan balapnya yang unik banget. Dan yang paling penting nih, kita analisis gimana balapan ini bisa jadi penentu dalam perebutan gelar juara dunia. Siap? Oke, kita mulai dari panggung utamanya dulu ya, sirkuit Ayrton Senna. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar lintasan aspal baru. Ini adalah medan pertempuran yang bakal nuntut adaptasi super kilat dari pembalap-pembalap terbaik di dunia. Yap, lokasinya ada di Autodromo Internasional Ayrton Senna di Goiânia. Nah, kalau udah bawa nama legenda sebesar Senna, udah pasti ekspektasinya tinggi banget kan? Dan coba deh, lihat tata letaknya di layar. Dari gambarnya aja udah kelihatan, sirkuit ini bakal nawarin tantangan teknis yang luar biasa. Jadi, apa sih yang bikin sirkuit ini istimewa banget? Kira-kira tantangan unik apa yang sebenarnya nungguin para pembalap di setiap tikungannya? Penasaran kan? Coba kita lihat, variasi sirkuitnya ini gila banget. Di satu sisi ada kurva zero, tikungan super cepat yang bakal nguji nyali dan grip ban sampai titik penghabisan. Terus, tiba-tiba Anda dihadapkan sama Bicho de Pato yang artinya paru bebek. Ini tikungan lambat, teknikal banget, di mana akselerasi pas keluar tikungan itu jadi kunci. Dan yang paling bikin deg-degan, ada mergulio atau menyelam. Bayangin, tikungan menurun yang rumit di mana salah sedikit aja, wah bisa fatal akibatnya. Sirkuit ini benar-benar nuntut kesempurnaan di semua aspek, nggak ada ampun. Nah, sekarang kita pindah ke jadwalnya. Karena ini bukan weekend balapan biasa. Siap-siap ya, karena kita bakal disuguhi tontonan 4 hari penuh aksi. Coba perhatiin jadwalnya baik-baik. Jumat itu buat latihan, ya. Cari setup terbaik. Sabtu ini hari krusial, kualifikasi sama sprint race yang eksplosif itu. Minggu cuma pemanasan singkat aja. Nah, sebelum kita masuk ke acara utamanya di hari Senin. Betul, balapan utamanya diadain hari Senin. Ini perubahan format yang menarik banget dan udah pasti bakal bikin drama sampai menit-menit terakhir. Terus artinya apa dong ini semua? Simpel aja, 2 balapan artinya ada 2 kesempatan buat ngumpulin poin. Sprint race hari Sabtu dan balapan utama hari Senin. Dua-duanya nawarin poin kejuaraan yang vital. Akhir pekan ini bisa jadi tambang emas atau malah jadi kuburan buat mimpi juara dunia para pembalap. Karena ada 2 kali kesempatan dapat poin, taruhannya jadi makin tinggi kan? Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan intinya. Seberapa besar sih dampak balapan ini buat perebutan gelar juara dunia nanti? Kita tahulah ya, di MotoGP itu setiap poin berharga banget. Poin dari sprint race sama balapan utama itu kan diakumulasi terus sepanjang musim. Siapa yang ngumpulin poin paling banyak di akhir tahun, ya dialah yang jadi juara dunia. Makanya, setiap lap, setiap manuver salip penyalip, itu artinya gede banget. Dan inilah yang bakal kita lihat nanti, pertarungan sengit, roda ke roda dari awal sampai akhir. Apalagi di sirkuit baru di mana semua pembalap start dari nol, nggak ada yang punya data. Setiap jengkal aspal bakal diperebutin habis-habisan. Jadi siap-siap aja nonton drama, senggolan dan manuver-manuver gila dari lampu start padam sampai bendera finish berkibar. Oke, sekarang kita lihat siapa aja nih jagoan-jagoannya. Di puncak klasemen, kita punya nama-nama kayak Pedro Acosta yang fenomenal itu, ada Marco Bezzecchi yang konsisten banget, sama Jorge Martin yang super agresif. Mereka semua ini punya gaya balap yang beda-beda. Dan bakal menarik banget buat lihat siapa yang bisa naklukin tantangan di Brazil buat nyamanin posisi mereka di puncak. Jadi, pas kita mau nyimpulin semua ini, coba deh kita lihat gambaran besarnya. Kembalinya MotoGP ke Brazil itu bukan cuma soal satu balapan aja loh. Ini tuh kayak penanda dimulainya sebuah babak baru yang seru banget buat kejuaraan ini. Kutipan ini bener-bener pas banget. Sirkuit baru itu kayak tombol reset. Nggak ada data dari tahun-tahun sebelumnya, nggak ada keuntungan buat tim atau pembalap manapun, semua orang start dari nol.
Artinya apa? Balapan ini bakal dimenangkan oleh siapa yang adaptasinya paling cepat, bukan yang datanya paling banyak. Adil kan? Intinya begini, Grand Prix Brazil ini bakal jadi semacam wild card-nya musim 2026. Bener-bener nyuntikin elemen ketidakpastian yang kita suka banget. Ini menciptakan panggung yang sempurna buat kejutan-kejutan. Dan mungkin aja buat lahirnya pahlawan baru yang nggak kita duga-duga. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Dengan kombinasi sirkuit baru yang nggak bisa ditebak dan poin ganda yang dipertaruhkan, mungkinkah kita semua nanti bakal ngelihat ke belakang dan bilang, Grand Prix Brazil 2026 itu adalah momen di mana gelar juara dunia ditentukan? Cuma waktu yang bisa jawab. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.